Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Adini Muktari, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya jurusan Hukum Keluarga Islam semester 6. Di sini saya akan memperjelas dari pembahasan kelompok saya, yaitu Lembaga Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam sistem hukum nasional, peraturan perundang-undangan adalah fondasi utama mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, siapa sebenarnya yang berwenang membuat peraturan ini dan bagaimana prosesnya? Ini dia, kita akan membahas pengertian. Menurut Undang-Undang 12 tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah serangkaian proses yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan itu disebut Lembaga Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan kita akan membahas yang kedua, yaitu ini dia, Lembaga Pembentukan Indonesia. Ada 6 lembaga atau institusi yang MPR. MPR mengeluarkan TAP MPR dalam batas tertentu. Dan yang kedua, DPR. Setelah amandemen UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden. Yang ketiga, DPD berperan dalam pengajuan dan pembahasan RUU terkait daerah. Dan yang keempat, Presiden. Presiden berwenang mengajukan RUU, membahasnya, dan mengesahkan menjadi undang. Dan yang kelima, pemerintah daerah bersama DPRD membentuk Perda. Dan yang keenam, lembaga negara dan lembaga non-kementerian. Contohnya, Bank Indonesia yang mengeluarkan peraturan Bank Indonesia atau yang biasa disebut BBI. Dan pembahasan yang ketiga adalah mekanisme pembentukan UU. Ada beberapa proses dari pembentukan UU, terdiri dari 5 tahapan utama. Dan yang pertama, perencanaan melalui kajian dan analisis awal. Yang kedua, penyusunan, merancang norma hukum berdasarkan naskah akademik. Yang ketiga, pembahasan dilakukan oleh DPR dan Presiden serta DPD untuk isu-isu daerah. Dan yang keempat, pengesahan Presiden menandatangani RUU yang telah disetujui bersama. Dan yang kelima, pengundangan. UU dimulai dalam lembaran negara dan mulai berlaku. Kita akan membahas prinsip-prinsip dalam legal drafting. Prinsip dalam legal drafting, yaitu pembahasan keempat. Ada beberapa prinsip. Yang pertama, legalitas. Undang-undang harus sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Yang kedua, kejelasan. Bahasa hukum harus jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, akuntabilitas. Melibatkan partisipasi publik dan transparan. Yang keempat, keadilan sosial. Mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan. Yang kelima, efektivitas berdasarkan studi dampak sosial dan ekonomi. Kita akan membahas yang kelima, yaitu kesimpulan dan penutup dari pembahasan kita hari ini, yaitu Lembaga Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memiliki peran penting dalam membangun sistem hukum yang adil dan responsif. Melalui mekanisme dan prinsip-prinsip yang terstruktur, hukum yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Bahasan kita yang keenam, yaitu penutup dari makalah ini. Yaitu demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saya Adini Muktari, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.